Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang ragam bahasa Indonesia. Pengertian dari ragam bahasa, yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan dan menurut hubungan pembicara dan kawan bicara dan orang yang dibicarakan. Kemudian, ada pula penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Kemudian ada faktor sejarah. Faktor sejarah, setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa dari nenek moyang sendiri dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada faktor perbedaan demografi. Nah, selanjutnya itu macam-macam bahasa Indonesia itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ada ragam berdasarkan media, yang kedua ragam berdasarkan waktu, dan yang ketiga ada ragam berdasarkan pesan komunikasi. Pada ragam berdasarkan media yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman dan didukung oleh situasi pemakaian. Contoh ragam bahasa lisan ini seperti ragam bahasa panggung, pidato, kuliah, dan lain-lain. Nah, kemudian ragam berdasarkan media, yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya itu meliputi bahasa teknis, catatan, surat, karya ilmiah, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada ragam berdasarkan waktu. Nah, pada ragam berdasarkan waktu ada bahasa Indonesia lama. Bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha ini banyak memiliki kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian ragam berdasarkan waktu yang kedua itu bahasa Indonesia baru. Bahasa Indonesia baru adalah bahasa Indonesia yang pertama kali dikembangkan saat diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Selanjutnya, ragam berdasarkan pesan komunikasi, ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan yang terakhir ragam politik dan hukum. Oke, selanjutnya ragam sosial. Ragam sosial itu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misal ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan, dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selanjutnya itu ada ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Nah, pada ragam jurnalistik. Pada ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers atau media massa cetak. Selanjutnya itu ada ragam sastra. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian, di samping sebagai alat komunikasi untuk memperbesar efek penuturan dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Selanjutnya itu ada ragam politik dan hukum. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dalam hal ini diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Selanjutnya itu ciri khas dari ragam bahasa Indonesia sendiri yaitu ada ciri cendekia, artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Contohnya kesimpulan atau simpulan yang benar. Makna kesimpulan memiliki makna proses menyimpulkan dengan tambahan konfikskean, sedangkan simpulan memiliki makna hasil.
Terus ciri lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Kemudian menghindari kalimat fragmentaris. Kalimat fragmentaris adalah kalimat yang belum selesai. Nah, selanjutnya itu ciri khas ragam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah dengan orientasi gagasan artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya kalimat yang digunakan didominasi kalimat pasif. Kemudian yang kedua, konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Kemudian secara ringkas dan padat. Kemudian yang terakhir itu secara formal dan objektif. Formal dan objektif artinya bahasa yang digunakan harus baku atau sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan objektif diwujudkan dalam penggunaan kata dan apa yang disampaikan dalam karya ilmiah harus sesuai yang ada di lapangan. Nah, itulah tadi pemaparan tentang materi ragam bahasa Indonesia dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.